Kemudian di Mei 2023 kita temukan tren turun Pak Ganjar ya, dari 37 turun ke 31,9%. Jadi angka ini menunjukkan bahwa ini sinyal ya bagi Pak Ganjar, bagi tim Pak Ganjar maupun partai pengusung Pak Ganjar, bahwa ada tren penurunan dukungan terhadap Pak Ganjar di bulan Mei 2023. Tentunya ada alasan rekan-rekan media sekalian. Kami menemukan ada 3 alasan yang terkait ya. Tentunya kalau kita bicara faktor-faktor yang melemahkan Pak Ganjar, tentunya ada beberapa faktor yang lain juga yang mungkin bisa dianalisa sebagai faktor-faktor yang melemahkan dukungan Pak Ganjar. Tapi kami dari LSI Deni JA menemukan setidaknya 3 alasan yang kuat ya, yang mempengaruhi mengapa elektabilitas Pak Ganjar menurun. Yang pertama adalah efek negatif batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Kalau kita uji dalam survei, kebetulan isu ini sudah ramai dibincangkan, sudah viral ya. Kemudian kita uji dalam survei seberapa besar pengaruh isu ini terhadap elektabilitas mereka yang terlibat atau dianggap bersalah ikut membatalkan Piala Dunia Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Kalau kita lihat memang mereka yang tahu ya, ini datanya tidak kita tampilkan, tapi mereka yang tahu bahwa Indonesia adalah calon tuan rumah U20 ini juga mayoritas, di atas 80%. Dari mereka yang tahu, yang menyatakan kecewa Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, itu angkanya mencapai 72%. Jadi mereka yang tahu, yang kecewa ini cukup mayoritas ya. Mayoritas mereka kecewa Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Memang batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ini bukan putusan dari tokoh-tokoh politik domestik ya, tokoh-tokoh politik Indonesia ya, ataupun dari PSSI ya. Ini adalah putusan dari FIFA ya. Namun publik menyalahkan ya, ada pihak-pihak yang dianggap bersalah mengapa Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan itu kita tanyakan dalam survei, kita tanyakan siapa yang disalahkan ya. Menurut Ibu Bapak siapa yang disalahkan akibat gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Jawabannya Pak Ganjar di urutan pertama 14,4%. Ini dahsyat betul, walaupun Pak Ganjar hanya sekali saja menyatakan itu bahwa dia juga tidak setuju Israel terlibat sebagai peserta dalam Piala Dunia U20, namun pernyataan Ganjar ini menjadi viral ya. Wajar saja karena ini menjelang Pilpres 2024, Pak Ganjar sebagai seorang front runner ya, seorang capres yang punya potensi untuk menang di Pilpres 2024. Nah, dengan pernyataan itu kemudian menjadi viral dan publik kemudian mengaitkan pernyataan Pak Ganjar ini dengan batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Oleh karena itu ketika tanya siapa yang paling disalahkan, urutan pertama Pak Ganjar, urutan kedua Ibu Megawati, urutan ketiga PDI Perjuangan. Jadi mayoritas menyalahkan PDI Perjuangan nih, mulai dari Pak Ganjar sebagai tokoh di PDI Perjuangan, sekarang capres, kemudian Ibu Megawati sebagai ketua umum maupun partainya sendiri disalahkan. Ada juga nama yang lain, Erick Thohir, ada juga Pak Wayan Koster ya. Jadi ini alasan pertama. Jadi kita melihat adanya sentimen negatif ya publik terhadap Pak Ganjar akibat Indonesia gagal menjadi tuan rumah. Ini alasan pertama mengapa suara Pak Ganjar menurun. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita juga menemukan bahwa persepsi publik terhadap personality Pak Ganjar itu juga ikut menurunkan dukungan publik terhadap Pak Ganjar. Terutama publik menilai bahwa Pak Ganjar bukan tipe pemimpin yang kuat ya, bukan tipe pemimpin yang strong leadership ya. Karena kita uji dalam berbagai riset kualitatif kita ya, wacana ya, deklarasi Pak Ganjar sebagai petugas partai ya, kemudian dikaitkan dengan peran Pak Ganjar di internal partai, ini dianggap sebagai sosok yang tidak kuat. Artinya
Pak Ganjar dinilai sebagai pemimpin yang tidak mampu mengambil keputusan sendiri karena keputusan Pak Ganjar harus dikonsultasikan ya atau harus direstui oleh pihak yang memberi surat tugas. Dalam hal ini adalah Ketua Umum PDI Perjuangan. Bahkan dalam FGD kita ada yang kemudian menyatakan bahwa Pak Ganjar ini dipersepsikan hanya sebagai boneka ya. Ini yang kemudian melemahkan persepsi personality dari Pak Ganjar oleh publik ya. Dia dianggap sebagai pemimpin yang tidak strong untuk mengambil keputusan sendiri. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, ini juga ditemukan dalam riset kualitatif kita yang kemudian kita lihat berpengaruh terhadap turunnya suara Pak Ganjar di bulan Mei 2023. Yaitu Pak Ganjar dianggap gagal menangani kemiskinan di Jawa Tengah ya. Jadi Pak Ganjar dinilai buruk kinerjanya dalam menangani kemiskinan ya. Kita lihat datanya, ini memang data BPS ya. Di Jawa Tengah di tahun 2022 BPS mengeluarkan data bahwa Jawa Tengah adalah provinsi termiskin di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa provinsi termiskin kedua di Pulau Jawa, dan rata-rata angka kemiskinan di Jawa Tengah itu lebih tinggi dibanding rata-rata kemiskinan nasional ya. Rata-rata kemiskinan nasional itu di angka 9,57% di tahun 2022 dan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah itu di angka 10,98%. Jadi lebih tinggi dibanding dengan rata-rata kemiskinan nasional. Sehingga sebagai gubernur 2 periode Jawa Tengah, Pak Ganjar dianggap gagal menangani isu kemiskinan. Padahal isu kemiskinan ini dalam survei yang kita lakukan ya dari tahun ke tahun ya, salah satu isu prioritas, salah satu isu penting bagi publik adalah isu ekonomi, dan di dalamnya yang juga sangat penting adalah isu kemiskinan. Ini faktor ketiga mengapa elektabilitas Ganjar menurun. Jadi inilah 3 alasan teman-teman media sekalian mengapa tren Pak Ganjar menurun dalam survei kita di bulan Mei 2023. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share.